Saat kita melakukan sesuatu hal yang baru, ada semacam halangan berat yang kita rasakan. Tapi kalau kita lakukan sesuatu itu secara terus-menerus, lama-lama halangan itu akan hilang. Ya, itulah kebiasaan. Segala sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, lama-lama akan jadi otomatis, tidak akan menjadi halangan lagi buat kita. Saya cerita nih ya, bulan lalu tuh sepupu saya pindahan rumah. Rumahnya tadinya besar, sekarang jadi agak kecil. Jadi barang-barangnya itu banyak banget yang harus dia keluarin gitu kan. Terus dia panggil saudara-saudaranya, ayo dong, ada gak nih yang mau ambil barang-barang di rumah? Nah, kami mendingan cari barang yang betul-betul berguna buat kami gitu kan. Jadi begitu pas lihat ada satu alat olahraga yang oke nih gitu, yang bagus, kita bawa pulang nih. Alatnya ramping, udah gitu bisa bergerak seluruh badan gitu. Jadi bagus untuk kesehatan kita gitu, tanpa listrik juga. Oke nih, ya udah kita bawa pulang nih. Nah, pada saat awal sekali pakai itu ya, itu rasanya berat banget, kayak naik sepeda tapi lewatin jalan tanjakan gitu. Jadi berat banget gitu. Saya cuma kuatnya 5 menit aja. Tapi saya coba lagi, besokannya coba lagi 10 menit bisa. Coba lagi. Akhirnya sekarang saya udah bisa sampai 30 menitan sambil nonton TV gitu. Gak kerasa karena terus bergerak gitu. Jadi yang tadinya berat buat saya, halangan itu rasanya berat gitu ya. Rasanya aduh 5 menit aja udah capek banget gitu. Sekarang udah bisa 30 menit. Halangan itu udah terlewati karena saya sudah terbiasa. Ada hal yang menarik dari tindakan berulang-ulang ini. Jadi gini, otak kita ini terdiri dari neuron-neuron. Ya, waktu kita awal melakukan sesuatu yang baru, itu jaringan di otak kita masih lemah. Karena itu otak harus mengkonsumsi energi lebih banyak untuk kita bisa belajar sesuatu yang baru. Tapi lama-kelamaan jaringan itu akan jadi kuat gitu. Nah, waktu jaringan itu kuat, otak kita ini lagi memutuskan bahwa oh ternyata hal ini penting loh buat orang ini, karena itu kita bikin jadi otomatis aja gitu ya. Jadi sesuatu yang tadinya berat kita lakukan akhirnya jadi mudah. Makanya kita kenal istilah bisa karena biasa ya kan. Karena itu sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Jadi kebiasaan itu bukan cuma di bidang olahraga aja, tapi di seluruh segi kehidupan kita, termasuk waktu kita mengatur uang. Jadi hal apa aja yang harus terus-menerus kita lakukan, harus kita biasakan supaya kita jadi lebih pintar mengatur uang. Yang pertama, kebiasaan buat budget. Ya, budget itu awalnya memang ribet banget, terutama buat orang-orang kayak saya dulu yang bener-bener nggak pernah bikin budget. Jadi setiap kali gaji masuk ya udah, habis itu keluarin sesuai dengan apa yang diperlukan, tapi kemudian bingung sendiri, nih uang pergi kemana aja ya, kok ya cepet banget habisnya gitu ya. Jadi begitu sekarang saya udah belajar tentang budget gitu, terus saya mulai biasakan setiap kali gaji masuk lalu mulai dialokasikan. Sekian persen harus untuk kebutuhan sehari-hari, sekian persen untuk sekolah anak, sekian persen untuk tabungan, sekian persen untuk investasi, untuk orang tua, untuk berbagi, untuk apa lagi, semuanya pokoknya ada pos-posnya masing-masing. Jadi saya tahu nih uang mana yang boleh saya pakai gitu. Jadi dengan begitu sebetulnya jadi lebih baik kita mengatur uang. Memang awalnya susah banget. Tapi begitu terbiasa, lama-lama jadi bisa kok gitu ya. Jadi lebih mudah mengatur uang. Kebiasaan tidak berhutang. Di zaman sekarang ini memang hutang sulit untuk dihindari. Berbagai macam kemudahan disediakan di depan mata kita gitu ya. Kalau uang kita nggak cukup, kita masih bisa pakai pinjol, bisa pakai pay later, kartu kredit dan sebagainya ya. Sehingga akhirnya barang-barang di rumah kita numpuk, pikiran kita jadi stres gitu ya, dikejar-kejar debt collector karena kita membiasakan diri untuk belanja di luar kemampuan kita yang sesungguhnya gitu. Kita mesti biasakan untuk tidak berhutang ya. Setiap kali mau beli sesuatu tapi uang kita nggak cukup, ada 2 solusinya. Yang pertama, tunggu sampai uangnya cukup. Yang kedua, nggak usah beli. Awal mulanya memang susah banget pastinya, karena barang itu kayak mau manggil-manggilin kita gitu untuk bawa pulang dong, bawa aku pulang gitu kan. Tapi kalau kita biasakan, lama-kelamaan pasti terbiasa, pasti bisa. Dicoba dulu ya.
Kebiasaan bertanya sebelum membeli. Nah, ini ada kaitannya dengan kebiasaan yang sebelumnya tadi ya. Jadi, kalau kita biasakan untuk bertanya sebelum membeli, itu kita sedang membangkitkan kesadaran kita supaya kita nggak asal beli, nggak asal keluarin uang gitu. Nah, saya udah sering banget bicara soal ini di channel ini. Jadi, teman-teman bisa cek tuh ya video-video saya sebelumnya tentang bertanya dulu sebelum membeli ini. Karena gini loh, pertanyaan-pertanyaan seperti ya ini kebutuhan atau keinginan sih sebetulnya gitu, atau mau ditaruh di mana ya nanti kalau saya bawa pulang barang ini, atau misalnya pertanyaan kayak ini sebenarnya prioritas saya saat ini enggak sih, apa sebetulnya dalam hidup saya ini ada prioritas lain yang harus saya utamakan gitu, untuk saya pakai uang saya untuk hal yang lain, bukan untuk membeli barang ini gitu. Jadi ada banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang untuk membangkitkan kesadaran kita supaya kita nggak asal mengeluarkan uang. Biasakan untuk bertanya sebelum membeli. Kebiasaan bawa bekal dan mengurangi jajan kekinian. Sekarang ini ya banyak banget restoran yang makanannya enak-enak atau makanannya biasa aja tapi tempatnya lucu-lucu gitu kan. Di Instagram banyak banget dipromoin tuh kafe-kafe yang lucu-lucu, yang hits kekinian gitu. Tapi jangan salah ya, saya suka juga nongkrong di kafe, saya suka juga makan makanan enak. Tapi ya kan nggak tiap hari juga. Kalau kita biasakan untuk selalu makan enak, selalu nongkrong-nongkrong di kafe, standar hidup kita juga jadi berubah. Otak kita juga akan mikir bahwa ini adalah kebiasaan baru nih yang harus dipatenin gitu ya kan. Jadi akhirnya karena standar kita berubah, waktu kita makan makanan yang biasa aja, kita mulai rasa nggak enak nih gitu. Waktu kita minum kopi sasetan, jadi rasanya kayak kurang enak nih gitu ya kan. Jadi ya kita harus coba deh ya, itu nggak baik juga buat dompet kita kan. Kita harus biasakan untuk bawa bekal dan kurangi jajan-jajan kekinian. Coba kita berhitung nih, kalau seandainya satu kali makan di restoran gitu sama minum kopi gitu ya, itu bisa sekitar 100.000 satu kali. Tapi kalau 100.000 itu dipakai untuk belanja di pasar, itu bisa buat 1 minggu untuk satu orang, ya kan? Awalnya mungkin waktu kita mulai membiasakan diri untuk gak jajan kekinian atau gak makan di luar gitu ya, mungkin agak sulit. Kita dibilang gak gaul lah, gak asik, karena teman-teman di sekitar kita terbiasa untuk melakukan itu. Tapi ya gak usah pusing lah apa kata orang lah ya. Karena sebetulnya kita bisa tetap jadi orang yang asik tanpa harus menguras isi dompet kita. Dengan melakukan kebiasaan ini sebetulnya badan kita juga jadi lebih sehat. Karena kalau kita bawa makanan dari rumah, kita tahu apa yang kita masak, kita tahu nih apa yang kita makan gitu kan. Dan gitu kalau misalnya kita mengurangi jajan-jajan kekinian, itu sebetulnya kita mengurangi konsumsi gula juga dalam tubuh kita kan. Makanan minuman yang dijual itu sebenarnya banyak juga yang merupakan comfort food ya, makanan yang enak di mulut tapi belum tentu baik di badan kita. Jadi kita harus hati-hati, kita biasakan untuk punya balance life lah ya, balance. Bukan berarti dengan melakukan kebiasaan ini kita jadi kuper, makan di dalam aja gitu, di kantor di dalam, di kuliah makan selalu bawa makanan, ya nggak harus gitu-gitu juga gitu. Jadi balance aja, kapan ada waktunya kita makan di luar sama teman-teman, tapi ada waktunya juga kita bawa sendiri dari rumah gitu. Kebiasaan membatasi sosial media. Kita hidup di era sosial media nih sekarang ini ya. Kita jadi gampang iri karena kita seringkali melihat kehidupannya orang lain di sosial media. Terus kita banding-bandingkan dengan kehidupan kita sekarang gitu. Padahal sebetulnya yang dipamerin orang-orang di sosial media itu sebetulnya adalah kehidupan mereka yang lagi asik-asiknya, lagi bahagia-bahagianya. Jarang orang akan pamerin kehidupan mereka yang sesungguhnya di sosial media. Jadi jangan bandingkan keadaan kamu yang sekarang dengan keadaan orang lain pada saat orang lain itu lagi asik-asiknya gitu, lagi bagus-bagusnya hidupnya. Jadi kalau kita terus-terusan sering-sering banget ngeliat sosial media, itu bisa jadi boros. Kenapa? Karena kita jadi pengen untuk bisa jadi seperti orang lain. Orang lain pakai apa, kita mau juga gitu. Yang membuat kita akhirnya jadi beli ini beli itu yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Ya kita mesti kontrol
harus bisa membatasi sosial media kita penggunaannya ya. Kalau di handphone saya tuh ada yang namanya digital well-being. Saya bisa tahu dalam satu hari itu saya pakai handphone itu berapa lama, saya lihat sosial media itu berapa lama. Nah kalau udah mulai kelamaan berarti saya harus ngerem sendiri gitu. Jadi saya pasang batasan itu buat saya sendiri. Oh udah keseringan nih lihat sosial media nih, itu nggak baik ya. Sosial media itu kadang-kadang nggak baik buat kesehatan mental kita dan nggak baik juga untuk kesehatan dompet kita. Ingat, hidup minimalis itu adalah bagaimana kita hidup dengan kesadaran penuh dalam segala segi kehidupan, termasuk dalam hal mengatur uang. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih banyak lagi tentang cara mengatur uang, di sini saya siapin playlistnya. Terima kasih udah nonton ya. Kita ketemu lagi nanti di sana. Tinggal diklik aja. Thank you.